warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan nama saya Ina Juniati, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Saya pada kesempatan kali ini akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan di MI Raudatus Cibian pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, dimohon saran dan masukannya atas video pembelajaran yang telah saya lakukan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Ibu dapat berjumpa kembali dengan kalian. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang sakit. Anak-anak, agar ilmu yang kita dapat hari ini lebih berkah, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membacakan doa dulu. Dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Devi. Silakan Devi, pimpin dulu. Sebelum kita memulai pada yang kita baca, doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kegiatan selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, salah satunya yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya anak-anakku berdiri ya. Indonesia
kembali. Sebelum kita mulai hari ini, apakah semuanya hadir? Hadir ya semuanya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang izin? Atau tidak ada yang tanpa keterangan? Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu awali dengan kesepakatan kelas dulu ya. Kita kesepakati untuk belajar ke depannya selama jam pelajaran Ibu tidak ada yang ngobrol ya? Tidak ada yang bercanda? Atau tidak ada yang tidak fokus, semuanya harus fokus. Terima kasih. Sekarang Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran kemarin kita belajar tentang perilaku akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak ya? Baik. Akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ibu mau memberikan tentang pemahaman perilaku akhlak terpuji yaitu disiplin dan mandiri. Diharapkan anak-anak semuanya tahu arti dari sikap disiplin dan mandiri serta dapat mengetahui contoh arti dari sikap disiplin dan mandiri, juga dapat mengamalkannya hari-hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Sekarang sebelum belajar kayaknya kita biar tambah semangat ice breaking dulu ya. Boleh? Boleh. Sekarang boleh berdiri. Istirahatnya di sini ya sebelum kita mulai. Semuanya tadi kita sudah ice breaking. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Pernahkah kalian melihat teman kalian yang selalu datang tepat waktu? Pernah? Siapa coba tunjuk? Selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat. Mana? Wah, hebat. Terus yang menyelesaikan tugas tanpa disuruh terlebih dahulu, langsung selesai, dikumpulkan. Siapa? Ada enggak? Nah, itu tandanya sudah mencerminkan sikap disiplin dan mandiri. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham tentang apa itu arti sikap disiplin dan mandiri, kita lihat video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan di sini. Nanti kalian lihat, pahami, dan nanti Ibu akan bertanya kepada kalian dari video yang nanti akan ditayangkan. Siap? Siap. Silakan lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, pada kesempatan hari ini mari kita belajar akidah akhlak tentang materi sikap terpuji yaitu disiplin dan mandiri. Yuk kita simak bersama. Disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesediaan hati secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Setiap orang pasti membutuhkan peraturan untuk memudahkan urusan hidupnya. Sama halnya dengan orang beriman membutuhkan salat yang baik agar terjaga amal dan perbuatannya. Allah memerintahkan umat muslim agar selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jenis-jenis disiplin. 1. Disiplin dalam waktu. Allah memerintahkan kepada manusia agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu dengan
mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, sehingga termasuk orang yang beruntung. Akan tetapi, jika manusia menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka termasuk orang-orang yang merugi di kemudian hari. 2. Disiplin dalam ibadah sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan umat Islam, bahkan dalam kondisi apapun. Sholat harus ditegakkan, entah sedang sakit, sedang perjalanan jauh, maupun sedang melakukan kegiatan lainnya, kecuali bagi wanita yang sedang berhalangan. 3. Disiplin dalam kehidupan dunia dan akhirat. Disiplin harus dilakukan secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Tidak dibenarkan mementingkan salah satu dan mengabaikan yang lain. 4. Disiplin dalam bermasyarakat. Setiap manusia memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda. Namun demikian, ketika di masyarakat, kita harus menghargai dan mentaati peraturan yang ada. Salah satunya harus berbuat baik dengan tetangga. Jangan sampai tetangga merasa terganggu dengan kehadiran kita. Sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Disiplin di lingkungan rumah. Dengan cara merapikan tempat tidur dan kamar, menjaga kebersihan rumah, lalu membantu orang tua. Disiplin di lingkungan sekolah contohnya: 1. Tidak terlambat masuk sekolah. 2. Memakai seragam dengan rapi. 3. Memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Disiplin di lingkungan masyarakat contohnya: 1. Mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. 2. Tidak mengganggu tetangga. 3. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 5. Disiplin, yaitu 1. Menghindari sikap lalai. 2. Hidup lebih tenang. 3. Menjadi lebih teratur. 4. Memupuk rasa kepedulian. 5. Menumbuhkan rasa percaya diri. Dan 6. Menjadi ahli di bidangnya. Materi selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri merupakan suatu sikap yang mengandalkan kemampuan diri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Sikap mandiri perlu dilatih sedini mungkin mulai dari sekarang. Kemandirian muncul ketika seseorang memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab. Artinya, ia tahu bahwa aktivitas itu memang sudah harus dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan menumbuhkan sikap mandiri. 1. Mempunyai tekad untuk mandiri. 2. Mempunyai keberanian. Dan 3. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mandiri di lingkungan rumah, yaitu merapikan tempat tidur, mempersiapkan keperluan sekolah sendiri, dan mengerjakan PR sendiri. Mandiri di lingkungan sekolah, yaitu 1. Mengerjakan ulangan sendiri sesuai kemampuan. 2. Mengerjakan tugas individu di sekolah dengan baik. 3. Bekerja sama dalam tugas kelompok dan mengerjakan bagian tugasnya dengan baik. Mandiri di lingkungan masyarakat. 1. Ikut membantu dalam kegiatan gotong royong sesuai kemampuan. 2. Membersihkan lingkungan sekitar rumah atas kesadaran sendiri. Dan 3. Berkomunikasi dan berani bertutur sapa dengan tetangga. Mandiri yaitu 1. Memiliki harga diri. 2. Memiliki rasa percaya diri. 3. Bertanggung jawab. Dan 4. Menjadi kreatif. Demikianlah materi kita tentang sikap terpuji, yaitu sikap mandiri dan disiplin. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin, dan kedua sikap mandiri. Apa itu sikap disiplin? Ada yang mau menjelaskan? Disiplin, boleh angkat tangannya.
yang sudah? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ini udah kelompok 3? Kelompok 1 udah selesai? Oke, terima kasih anak-anakku. Hasil dari diskusi kelompok tadi sudah selesai. Sudah Ibu terima hasilnya. Dan sekarang kita akan mempresentasikannya ke depan. Siap ya? Siap. Sebelum kita lihat bersama hasil presentasi dari tiap kelompok, kita ice breaking dulu ya biar tambah semangat. Oke? Oke. Boleh berdiri semuanya. Siap? Siap. Ikuti gerakan Ibu ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri.
dan mandiri. Semuanya lihat ke depan ya. Ini boleh dibaca apa? Perilaku. Nah, perhatikan gambar ini. Coba jelaskan perbedaannya apa? Yang satu apa? Jalan. Biasa aja jadi jalan. Maksudnya yang sebelah kanan yang ada motornya itu gimana jalannya? Raya. Di jalan raya berantakan tidak? Berantakan. Rapi tidak? Tidak. Yang rapi yang sebelah mana? Kanan. Yang ada di mana itu? Di lantai. Iya. Ini lebih yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kiri. Nah, yang kanan ibu ya. Atau kiri kalian. Kalau yang ini berarti tidak mencerminkan sikap disiplin. Kalau yang sebelah sana sudah mencerminkan sudah. Kelihatannya apa? Rapi, tertib, tidak acak-acakan. Kalau di sini kemana aja jalannya ya. Terus selanjutnya, dengan perilaku sikap disiplin mengajarkan apa? Mengajarkan keteraturan, patuh, dan tertib. Terus dengan perilaku tidak disiplin menjadikan pinter, bagus. Selanjutnya coba kita baca apa hadis apa ini? Sholat tepat waktu. Coba siapa yang bisa membacakannya? Artinya apa? Berarti kalau sudah masuk waktu sholat kita harus lekas pergi ke masjid. Kalau laki-laki langsung ke masjid ya. Kalau perempuan di rumah. Selanjutnya perhatikan kembali apa perbedaan gambar di bawah ini. Coba gambar yang paling di ujung itu yang ada kakek-kakek sama anak kecil. Kenapa? Hah? Anak-anaknya kenapa? Marah-marah sama siapa? Boleh tidak marah-marah sama orang dewasa? Terus yang nomor 2 ada anak perempuan sedang apa itu? Makannya gimana? Disuapin. Kalau sudah besar boleh disuapin? Tidak. Terus yang sebelahnya anak-anak lagi apa itu? Seorang anak laki-laki? Membantu ibunya. Dia merapikan. Terus yang sebelahnya anak perempuan lagi apa itu? Merapikan, membersihkan tempat tidurnya sendiri. Perbedaannya yang baik yang mana? Yang dengan kakek-kakek yang disuapin apa yang merapikan bantuin mamanya? Merapikan. Itu sikap yang bagus. Itu sikap yang baik yang harus dicontohkan. Selanjutnya kita baca sama-sama dengan mandiri. Dan dengan tidak mandiri.
Semuanya sudah paham ya terkait sikap disiplinan mandiri? Paham ya. Mau mengamalkannya sehari-hari di rumah maupun di sekolah? Mau. Dan sekarang Ibu ada tes evaluasi yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, semuanya yang Ibu kasih surat kertasnya nanti diisi sama kalian, dicari jawaban yang benar. Nah, tadi sendiri diberi nama di sini ya. Sudah dikeluarkan. Ibu akan bagikan satu persatu. Nanti diberi nama. Ini sekarang. Silang aja jawabannya. Sudah selesai? Sudah selesai. Ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, evaluasinya telah selesai ya. Coba Ibu ulang kembali ya. Apa yang dimaksud dengan sikap disiplin itu? Sikap terpuji. Terpuji ya, alam terpuji. Yaitu disiplin itu sikap tertib, teratur, teradab, teraturan. Kalau mandiri yaitu mandiri, mampu mengambil keputusan tanpa bantuan orang lain, mengerjakan sendiri. Itu contoh sikap terpuji yang harus diterapkan sehari-hari di lingkungan sekolah dan di rumah. Alhamdulillah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Gembira tidak? Gembira. Semuanya happy? Happy. Bahagia? Bahagia. Coba kalau bahagia senyumnya bagaimana? Senyumnya bagaimana coba kalau bahagia? Alhamdulillah. Lebih lagi ya. Besok pembelajarannya mau seperti apa? Lebih lagi ya. Enggak. Banyak ice breakingnya ditambah enggak? Enggak. Apa lagi? Enggak. Breakingnya nanti bertambahin yang seru-seru lagi mau? Mau. Terus semoga besok kita bisa ketemu lagi di dalam pelajaran yang selanjutnya ya. Selanjutnya terakhir kita ice breaking lagi ya. Ada gimana ya? Kita ikuti gerakannya terakhir ya. Oke, boleh berdiri. Dan sebelum kegiatan hari ini kita akhiri, kita gerakan badan biar lebih
buat semua anak-anakku. Mohon maaf kalau ibu ada salah kata ya. Sampai berjumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.